berbeda dengan karyawan. Pada umumnya, karyawan bekerja dengan baik seperti biasanya dan mengharapkan gaji setiap bulannya. Karyawan biasanya tidak memikirkan mengenai apakah perusahaan sudah tepat dalam meluncurkan produk baru, apakah perusahaan sudah tepat melakukan perluasan usaha, dan sebagainya. Jadi secara umum, karyawan tidak pernah memikirkan tentang pengambilan risiko dalam melangkah maju. Berbeda halnya dengan pengusaha, pengusaha yang peka terhadap suatu peluang biasanya akan membuat analisa, mau mengambil kesempatan atau tidak. Jika tidak diambil, maka peluang akan diambil orang lain. Jika diambil, maka ada kemungkinan gagal mengambil peluang dan menderita kerugian. Disinilah pengusaha perlu melakukan manajemen risiko. Dalam mengelola risiko, penting bagi perusahaan untuk menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM terlebih dahulu. Harry dalam bukunya menjelaskan bahwa ERM merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif telah dikelola sedemikian rupa sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia diambil perusahaan. Manfaat utama ERM adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Proses ERM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yaitu penetapan tujuan dan misi, juga penetapan target, penyusunan kebijakan dan prosedur. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko. Juga ada manajemen risiko yang mencakup asuransi, diversifikasi, penghindaran, dan sebagainya. Yang ketiga ada pengendalian, yang itu evaluasi, pelaporan, komunikasi umpan balik. Prasarana manajemen risiko. Prasarana merupakan elemen yang harus kita siapkan untuk memulai pekerjaan manajemen risiko. Ada dua prasarana yang harus disiapkan untuk memulai pekerjaan manajemen risiko, yaitu pertama ada prasarana lunak atau non-fisik, dan yang kedua adalah prasarana kelas atau fisik. Prasarana lunak. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko, yaitu 1. Mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi, dan yang kedua adalah dukungan manajemen. Isu yang pertama adalah mengembangkan budaya sadar risiko. Tujuan dari budaya sadar risiko adalah agar setiap anggota organisasi sadar adanya risiko. Atau dengan kata lain, tujuan budaya risiko adalah agar anggota lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana cara mengembangkan perilaku yang sadar risiko untuk anggota organisasi? Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran mereka untuk berpikir risiko dalam setiap keputusan yang akan diambil. Yang kedua, mengadakan workshop atau pertemuan secara berkala antar manajer atau anggota organisasi. Yang ketiga, memasukkan risiko ke dalam elemen penilaian kinerja. Contoh mengembangkan budaya sadar risiko. Bagian berikut ini merupakan 3 aspek yang perlu diperhatikan manajer dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, aspek strategis, yang kedua, aspek operasi, dan yang ketiga, aspek risiko. Evaluasi terhadap risiko yang mungkin terjadi harus dipikirkan dan dilaporkan secara eksplisit. Masuk ke contoh, misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru. Dia harus memikirkan 3 aspek penting dengan pertanyaan berikut ini. Untuk aspek strategis, apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen? Apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan? Yang kedua, untuk aspek operasi, bagaimana memproduksi produk ini? Apakah perusahaan mempunyai kemampuan memproduksi produk ini? Dan bagaimana memasarkan dan mengembangkan jaringan distribusi untuk produk ini? Yang ketiga, aspek risiko. Apa saja risiko yang bisa muncul berkaitan dengan peluncuran produk ini? Dan bagaimana perusahaan bisa mengendalikan risiko produk ini?
Prasarana lunak yang kedua adalah dukungan manajemen. Ada dua jenis dukungan manajemen, yaitu dukungan manajemen eksplisit yang merupakan dukungan secara tersurat, dan juga dukungan manajemen implisit, yaitu dukungan yang secara tersirat. Dalam dukungan manajemen eksplisit, dukungan manajemen puncak bisa dituangkan antara lain ke dalam pernyataan tertulis. Misal, manajemen puncak mendukung atau ikut merumuskan atau menyetujui misi dan visi, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Sedangkan dalam manajemen implisit, dukungan manajemen juga bisa ditunjukkan melalui partisipasi manajemen pada program-program manajemen risiko. Prasarana manajemen risiko yang kedua adalah prasarana keras atau prasarana fisik. Di samping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Contoh prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruang perkantoran, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu disiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Seperti yang kita ketahui, proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam 3 tahap tersebut. Yang pertama adalah perencanaan. Di dalam perencanaan ini dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis untuk memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko, proses identifikasi dan pengukuran risiko, kemudian diteruskan dengan pengelolaan risiko, yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian. Pengendalian ini meliputi evaluasi secara periodik, output pelaporan, dan umpan balik. Format pelaporan manajemen risiko ini juga bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah model atau kerangka manajemen risiko. Ada beberapa kerangka yang dikembangkan oleh beberapa pihak seperti COSO, CAS, Nicholas Ensa, dan yang terakhir yang dikeluarkan oleh ISO. Kerangka yang dikembangkan oleh COSO ini telah menjadi leader sejak tahun 2004 hingga saat ini. Hal ini dapat dimaklumi karena kerangka dari COSO ini di-endorse oleh profesi-profesi yang terkait dengan akuntansi dan keuangan serta pasar modal yang berpengaruh secara global. Namun, kerangka ISO juga tampaknya akan segera menjadi alternatif kerangka yang dapat dipakai dalam manajemen risiko, karena ISO ini memiliki reputasi dan pengaruh yang besar dalam harmonisasi standar di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas model COSO. IRM versi COSO ini terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Komponen-komponen tersebut antara lain: yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal ini sangat menentukan warna dari sebuah organisasi dan dapat memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah penentuan tujuan. Tujuan ini harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga ada identifikasi kejadian.
Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi dan dapat dibedakan antara resiko dan peluang. Yang keempat adalah penilaian resiko. Resiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan terjadi dan dampaknya, serta dasar bagi penentuan bagaimana seharusnya resiko tersebut dikelola. Yang kelima adalah respon risiko. Manajemen memilih respon risiko, yaitu menghindar, menerima, mengurangi, atau mengalihkan dan mengembangkan suatu kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan toleransi. Yang keenam adalah kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif. Yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedelapan adalah pengawasan. Keseluruhan proses IRM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus melalui evaluasi secara khusus atau dengan keduanya. Selanjutnya, pembagian peran dan tanggung jawab yang dijelaskan KOSO IRM. Yang pertama, Board of Director yang memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko. Yang kedua, Chief Executive Officer yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan berjalannya IRM yang efektif pada keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, manajer yang salah satunya memiliki tanggung jawab dalam mendukung penerapan prinsip IRM perusahaan. Yang ketiga, Yang keempat ada Risk Officer, Financial Officer, dan Internal Audit yang memiliki peran kunci dalam mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Yang kelima ada petugas operasional yang bertanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko perusahaan sejalan dengan prosedur dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Yang terakhir ada pihak eksternal yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya kita akan membahas model ISO. Menurut model ISO, manajemen risiko suatu organisasi hanya dapat efektif bila mampu menganut prinsip-prinsip manajemen risiko berikut ini. Yang pertama, manajemen risiko harus memberi nilai tambah. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya. Yang kedelapan, manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Yang terakhir, manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko menurut ISO. Di dalam proses manajemen risiko menurut ISO ini terdiri dari 5 tahapan. Di tahap pertama adalah komunikasi dan konsultasi.
Di tahap kedua yaitu menentukan konteks. Tahap ketiga yaitu asesmen resiko. Di tahap keempat yaitu perlakuan risiko. Di tahap kelima yaitu monitoring dan review. Bisa kita lihat perbedaan serta keunggulan dan kelemahan COSO URM dan ISO pada tabel berikut ini. Di dalam kolom perbedaan terdapat definisi risiko, definisi manajemen risiko, komponen manajemen risiko, awal proses manajemen risiko, identifikasi konteks eksternal, komponen proses manajemen risiko, pengertian inherent risk, prinsip manajemen risiko, perbaikan berkelanjutan, penyaluran informasi, aspek manusia dan budaya.